Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin memperkenalkan diri, nama saya Widrahini Maulana dengan NPM 113120004 dan ada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Pratiwi dengan NPM 1131235. Nah, di sini kami akan sedikit memaparkan tentang ekonomi kesehatan yang menyangkut konsep pembiayaan kesehatan di negara lain. Lalu ada pengertian konsep pembiayaan kesehatan di negara-negara lain. Menurut World Bank, tahun 2019 menyebutkan 3 pilar utama yang harus dikedepankan dalam pembiayaan kesehatan, yaitu kecukupan atau subvensi, pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif atau efisiensi dan efektivitas, dan pembiayaan kesehatan yang keberlanjutan atau sustainability. Sistem pembiayaan kesehatan sangat bervariasi di tiap negara. Hal ini bergantung pada bagaimana kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan di negaranya. Universal Health Coverage adalah suatu sistem kesehatan yang mana setiap masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan, baik itu meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan biaya dapat dijangkau. Beberapa negara di dunia telah memiliki pengalaman tersendiri untuk mencapai UHC, misalnya Malaysia, Thailand, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Yang pertama ada negara Malaysia. Malaysia memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dalam hal pelayanan kesehatan. Malaysia juga mulai mengembangkan bidang kesehatan sebagai daya tarik wisata atau medical turis. Sistem pembiayaan kesehatannya terdiri dari kesehatan publik atau promotif dan preventif, dan kesehatan privat atau kuratif dan rehabilitatif. Sumber dana kesehatan berasal dari pajak, anggaran pendapatan negara, SOSPO, dan EPF. Sementara itu, dana kesehatan privat berasal dari iuran masyarakat atau 1 RM per bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter umum dan 5 RM untuk pelayanan dari dokter spesialis. Sistem pembiayaan kesehatan ini tidak termasuk untuk penyakit berat yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi atau katastrofi. Yang kedua ada negara Thailand. Thailand membutuhkan waktu hampir setengah dekade untuk mencapai UHC. Berbagai sistem pembiayaan telah diuji, berawal dari sistem out of pocket sampai dengan sistem pembiayaan prospektif. Thailand memberikan sistem pelayanan kesehatan rujukan dari PCU untuk upaya promotif, preventif, hingga jenjang berikutnya, yaitu rumah sakit distrik atau rumah sakit sekunder dan tersier, serta rumah sakit pendidikan. Thailand juga mempunyai semacam balai pengobatan atau heart cancer yang memberikan penugasan kepada SDM kesehatan dan non-kesehatan yang terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya di pedesaan. Thailand mulai membangun pusat medis dengan spesialisasi tertentu, seperti kardiologi, onkologi, neurologi, neonatal, gastrointestinal, ortopedi, dan
optometri. Lalu sistem pembiayaan kesehatan di Thailand memiliki evolusi sejarah yang cukup panjang. Selama hampir setengah dekade sampai Thailand mencapai Universal Health Conference, dimulai dari biaya yang dikeluarkan sendiri atau out of pocket dan secara bertahap dari sistem pembiayaan out of pocket ke sistem pembiayaan di muka. Berbagai sistem pembiayaan diperkenalkan dan diujikan. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Sistem kesehatan di Amerika Serikat menerapkan sistem asuransi komersial. Artinya masyarakat berhak memilih untuk menggunakan asuransi atau tidak. Hal ini menyebabkan biaya operasional kesehatan di Amerika Serikat semakin besar. Premi meningkat setiap tahun, mutu pelayanan kesehatan diragukan, dan unnecessary utilization meningkat. Tingginya biaya kesehatan berdampak pada produk domestik bruto di Amerika Serikat. Asuransi kesehatan di Amerika Serikat mengalami perkembangan yang cukup panjang, dimulai dari 1798 pendirian US Marine Hospital Service, sehingga para pelaut mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pemotongan upah yang dilakukan setiap bulan. Pada 1847, berdiri suatu organisasi asuransi kesehatan pertama di Massachusetts, Boston, kemudian diikuti oleh pendirian organisasi asuransi kesehatan lainnya. Pada 1937, rumah sakit mulai membuka kegiatan asuransi kesehatan dengan mendirikan Blue Cross Association. Para dokter lalu kemudian mendirikan Blue Shield Association pada 1946. Selanjutnya Medicare dan Medicaid OASD atau Old Age Survivors dan Disability Insurance diundangkan pada 14 Agustus 1935 di Amerika Serikat. Di sini ada hambatan dan tantangan sistem pelayanan kesehatan di Amerika Serikat, yaitu dari segi supply, adanya perbedaan kualitas pelayanan yang diberikan antara masyarakat pengguna asuransi sektor swasta dibandingkan dengan pengguna asuransi sektor pemerintah. Pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat sangat berorientasi pasar dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran langsung atau out of pockets. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat sebagai akibat dari penggunaan alat-alat kesehatan yang mahal, pemerintah dianggap masih lemah kemampuannya dalam mengatur masalah asuransi yang mengakibatkan masyarakat banyak dari kalangan menengah ke bawah yang masih tidak tersentuh oleh program asuransi. Beberapa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh organisasi profit atau nirlaba, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit dan tidak semua masyarakat bisa mengakses fasilitas pemerintah tersebut. Yang selanjutnya dari segi demand, yang pertama ada rendahnya partisipasi masyarakat Amerika untuk mengikuti asuransi karena masyarakat Amerika masih menganggap asuransi sebagai masalah. Yang kedua ada masyarakat menengah ke bawah masih minim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama program asuransi. Dan yang ketiga biaya kesehatan yang mahal memungkinkan masyarakatnya untuk memilih pelayanan kesehatan di luar negeri sehingga berdampak negatif pada kondisi keuangan di Amerika Serikat. Lalu di sini ada Inggris. Inggris memberikan asuransi kesehatan nasional sejak tahun 1911 dan saat ini telah mencapai UHC. Sistemnya dikenal dengan National Health Service atau NHS, yaitu suatu sistem kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan sebagian besar dananya bersumber dari pajak umum atau tax funded. NHS memberikan hampir semua jenis pelayanan kesehatan secara gratis kecuali pembayaran obat yang diresepkan atau prescription drug, pengobatan gigi dan mata. NHS melakukan efisiensi biaya yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Inggris juga memberikan kesempatan bagi warganya untuk membeli pelayanan kesehatan tambahan melalui asuransi swasta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Inggris bertransisi menuju UHC. Pertama, tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga meningkatkan kemampuan warga negara untuk membayar premi. Kedua, pertumbuhan sektor formal sehingga memudahkan pengumpulan kontribusi atau revenue collection. Lalu di sini ada hambatan National Health Surveillance di Inggris. Hambatan dari sisi demand, kebijakan pelayanan kesehatan NHS yang sudah sangat cukup tetapi masih ada yang mencari private insurance karena antrian panjang yang dialami. Selain itu, untuk bertemu ataupun berkonsultasi dengan dokter, seseorang harus membuat janji terlebih dahulu, sehingga jika dalam keadaan darurat, seseorang akan lebih memilih menggunakan private insurance. Dalam sistem NHS, seseorang harus mendaftar General Practitioner atau GP pada daerah masing-masing, sehingga orang tidak bisa sembarangan untuk berobat di luar wilayah tempat di mana ia mendaftar. Penerapan sistem yang berbasis pajak membuat pajak yang ditetapkan lumayan tinggi, sehingga hal tersebut dapat membebani masyarakat. Walaupun sebagai besar tingkat medis digratiskan, namun ada beberapa tingkatan yang tidak bisa untuk digratiskan, misalnya pemeriksaan gigi, mata, penggunaan alat bantu untuk tulang belakang, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pasien mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua ada hambatan dari sisi supply. Yang pertama ada, walaupun sebagian besar tingkatan medis digratiskan, namun ada beberapa tingkatan yang tidak bisa untuk digratiskan, misalnya pemeriksaan gigi, mata, penggunaan alat bantu untuk tulang belakang, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakprofesionalan pada pihak suplai dan juga dapat menyebabkan terputusnya pengobatan sehingga menambah beban penyakit pasien yang berdampak pada beban pemerintah. Yang kedua ada kontroversi banyak terjadi pada general practitioner terkait dengan sistem reimbursement yang memberikan gaji sebanyak jumlah pasien yang ditangani. Misal, maksimal pasien yang ditangani oleh GP ini sebanyak 3.500 orang, sedangkan rata-rata pasien yang ditangani sebanyak 1.900-an. GP wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi siapapun, tetapi jumlah pasien, tipe perawatan, dan tipe pasien yang ditangani akan mempengaruhi gaji yang diterima. Yang ketiga ada perbedaan status antar general practitioner dengan konsultan dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Konsultan memiliki prestis yang lebih tinggi di masyarakat. GP mengatakan bahwa konsultan lebih didulukan penuh oleh NHS dalam hal pendapatan pokok, fringe benefit atau tundakan tambahan seperti makan siang, transport, asuransi, dan lain sebagainya, dan lingkungan pekerjaannya yang dinilai sangat kondusif. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai biaya-biaya yang ada di luar negeri. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.